Hai, apa kabar para penonton alur film dimanapun kalian berada? Di kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kelanjutan dari film Dobushoyu part yang ke-8. Sedikit spoiler aja nih, nanti di part 8 ini, kita akan melihat perjalanan Yeyu di dunia yang baru ia singgahi, dan tempat itu juga merupakan wilayah yang dikuasai oleh Aula Zenyaan yang akan menjadi target Yeyu selanjutnya. Dan beribu-ribu kali aku ingetin buat yang mau lihat part sebelumnya, linknya udah aku taruh di deskripsi video ini ya. Oke, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya yuk. Tapi sebelum itu, intro dulu. Diceritakan setelah beberapa hari berada di kampung suku barbar, akhirnya Yeyu pun memutuskan pergi untuk berkeliling dunia. Alhasil tetua suku dan warganya pun dengan berat hati harus mengantarkan kepergian Yeyu. Kan tetapi kepala suku juga telah meminta Mantino untuk menemani Yeyu dalam perjalanan tersebut. Karena hal itu ternyata merupakan perintah langsung dari putra nubuat. Singkat cerita, sebelum sampai di kota, Yeyu kemudian meminta kepada Mantino agar tidak memanggilnya dengan nama Dewa Barbar. Setelah sampai di kota, Yeyu pun mengetahui bahwa Mantino selama ini tidak pernah pergi ke sana. Scenes berpindah. Terlihat Jin Chengxing dan Zhang Peng sedang berkumpul bersama teman-temannya di sebuah warung makan. Di sini terlihat teman-temannya ini sedang menertawai mereka berdua lantaran berlari tanpa busana beberapa hari yang lalu. Tak berselang lama, Yeyu telah sampai di tempat itu. Kemudian Yeyu pun memperkenalkan dirinya sebagai teman baik dari Jin Chengxing dan Zhang Peng. 我就是蛮神。告诉大家，这个人是谁？这是少爷大人。打招呼了。 在下夜雨，我是张兄。很有一次说去游泳，结果跑到粪池。不麻烦。 Di sana seorang teman bernama Liu Qiang bertanya kepada Zhang Peng mengenai batu giok es yang akan Zhang Peng jual kepadanya. Namun karena batu tersebut telah hilang, Zhang Peng pun tidak bisa memberikannya kepada Liu Qiang. Di saat yang sama, Yeyu lalu memberikan batu giok yang telah ia dapat dari Zhang Peng kepada Liu Qiang. Dengan penjualan dari batu giok tersebut, Yeyu akhirnya memperoleh 1000 pin Shu Lingdan. Setelahnya, Yeyu pun mencari informasi mengenai Akademi Yin Yang kepada mereka. 此次是第一次下山。呸！这小子真会装。原来如此，叶兄是说东胜神州的至高学院？不知道廖兄能否给我简单的介绍一下？ Di mana ternyata akademi tersebut merupakan akademi terbaik yang ada di wilayah Dongsheng Shenzhou. Sedangkan keluarga terkuat ditempati oleh keluarga Situ di urutan pertama. Hal tersebut disebabkan karena salah satu anggota keluarga Situ telah menikah dengan murid dari Aula Zenyaan yang merupakan target balas dendam Yeyu selanjutnya. Kemudian Liu Qiang bertanya apakah Yeyu ingin mendaftar di Akademi Yin Yang. Hal itu dikarenakan ujian masuk di akademi itu hanya menerima murid yang sudah berada di ranah janin suci. Di sisi lain, karena Liu Qiang juga akan pergi ke Akademi Yin Yang, ia pun menawari Yeyu untuk tinggal di rumahnya sembari berusaha untuk segera meningkatkan kekuatan. Di sini kita diperlihatkan kalau Jin Chengxing dan Zhang Peng sepertinya sedang menyusun rencana baru untuk menghabisi Yeyu. Scenes berpindah, terlihat Yeyu yang telah berada di kediaman keluarga Liu. Untuk itu, Yeyu pun memanfaatkan waktunya dengan berkultivasi. Karena merasa belum cukup, ia pun bermaksud pergi ke gunung dan membuat formasi spiritual. Namun tiba-tiba ia diserang oleh Jin Chengxing dan Zhang Peng yang telah membawa 2 pembunuh bayaran di tingkat janin suci untuk membunuh Yeyu. 果然是你们，就凭你们2个手下败将，还不止一个，难怪我刚才没能察觉。沙帮兄弟，出了名的冷血杀手，是自然，只要杀了他。 一个子儿都不会少给你们。剑亮丽。Alhasil Yeyu pun sangat kesulitan untuk menghadapi mereka. Meski sempat berusaha melarikan diri beberapa kali, ternyata kedua pembunuh bayaran itu masih dapat mengejarnya.
Karena itu di sela-sela pertarungan, Yayu pun menggunakan kekuatan embun esnya untuk membuat kabut. Dengan demikian, Yayu pun dapat melarikan diri. Kemudian ia dengan segera memasang sebuah formasi agar posisinya tidak diketahui. Hingga setelah perjuangan yang cukup melelahkan, Yayu akhirnya dapat mencapai ranah janin suci. Dengan kekuatannya saat ini, membuat Yayu sangat mudah untuk menghabisi mereka semua. Meski terpojok, Din Chenxing dan Shenzhou pun memutuskan untuk segera melarikan diri. Namun apa daya, mereka pun akhirnya tumbang di tangan Yayu. Hai Shan Quan! 你马上就可以去陪他了，算你们两个还有点用处。 Keesokan harinya, terlihat Mantinu rupanya sedang mencari keberadaan Yayu. Lalu ia pun memberitahu Yayu bahwa pagi ini semua keluarga Liu tiba-tiba pergi ke tempat keluarga Ding dan keluarga Zhou. Karenanya, Liu Qiang memerintahkan mereka untuk berangkat terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, dengan segera Yayu pun pergi mencari mayat Din Chenxing dan Zhang Peng yang ternyata telah menghilang. 3 hari kemudian, Yayu akhirnya bertemu dengan Liu Qiang. Di sana, Liu Qiang pun menjelaskan bahwa mereka telah membantu keluarga Situ untuk membantai keluarga Ding dan Zhang. Hal tersebut mereka lakukan lantaran keluarga Ding telah menghina seseorang yang sangat dihormati oleh keluarga Situ. Sedangkan karena takut kepada keluarga Situ, mau tidak mau keluarga Liu pun harus membantu mereka. Tak berselang lama, mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang anggota keluarga Zhang yang masih selamat bernama Zhang Sae. Rupanya ia berniat membalaskan dendamnya kepada Liu Qiang. Merasa kalau perjalanannya terganggu, Yayu pun maju untuk menghadapinya. Sedangkan Mantinu ia perintahkan untuk menjaga Liu Qiang. 少爷大人打，他简直是送死吗？和我打，你简直是找死！Meski Zhang Sae sudah menghajarnya habis-habisan, rupanya Yayu masih sangat santai menghadapinya. Hingga pada akhirnya, Zhang Sae pun mengeluarkan teknik pamungkasnya yang sangat mematikan. Akan tetapi, bukannya menghindar, Yayu malah membalas serangan tersebut. Alhasil Yayu pun mengakhiri pertarungan itu dengan teknik amarah Kaisar Barbar. Dengan demikian, Yayu lalu mengambil sebuah harta karun milik Zhang Sae. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke kota Zonglin. Yang mana menurut rumor yang beredar saat ini, tersiar kabar bahwa ada seorang wanita cantik bermargayan yang sedang menetap di sana. Singkat cerita, Liu Qiang pun mengajak mereka berhenti di sebuah penginapan. Akan tetapi saat hendak masuk, tiba-tiba para pengawal malah menyuruh Yayu untuk pergi. Dikarenakan tempat itu telah disewa oleh 2 putra orang penting di kota tersebut. Namun Yayu tetap memaksa masuk lantaran ia tahu bahwa wanita bermargayan juga ada di sana. Tak berselang lama, Yan Xiang yang menampakkan diri sangat terkejut karena melihat Yayu. Kemudian ia pun meminta bantuan Yayu untuk menyelamatkan Yan Shengting yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh para pemuda yang ada di kota itu. Alhasil Yayu yang berhasil masuk pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai suami dari Yan Shengting. Sontak semua pemuda itu sangat tidak percaya dengan apa yang telah Yayu katakan. Bahkan beberapa pemuda sampai berani maju untuk menghalangi mereka. Tentu saja Yayu dan Mantinu tak tinggal diam dan menghajar para pemuda itu hingga membuat mereka semua menjadi ketakutan. 我等不便挽留。知道就好。阁下能娶得严小姐这样的女子，先打过我随从再说。哼，有能耐就，嘿，这在随从后面啊！哼，这么快？废话真多。Di sana, seorang pemuda bernama Zan yang mencoba mengajak Yan Shengting ke acara ulang tahun seorang putra dari Aula Zhenyan.
Dikarenakan di acara itu, Aula Zan juga akan memberikan buku teknik bela diri yang sangat langka kepada para tamu. Jadi Ye Yu pun tak mengizinkannya dan mengajak mereka untuk segera pergi. Namun ia kembali memikirkan rencana lain ketika mengetahui hadiah-hadiah yang akan para pemuda itu berikan kepada Zhen Yan. Karenanya, Ye Yu lalu berpura-pura memiliki hubungan baik dengan Zhen Yan dan mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Hal tersebut juga didukung dengan Ye Yu yang berkata bahwa ia adalah junior dari Mo Wuxiang. Kemudian Ye Yu menawarkan dirinya untuk mengantarkan hadiah-hadiah tersebut. Dan mau tak mau, para pemuda itu pun akhirnya menuruti keinginan Ye Yu. Di tengah perjalanan, Yan Shengting meminta Ye Yu untuk berbicara berdua dengannya. Dalam pembicaraan tersebut, Yan Shengting bertanya apakah Ye Yu benar-benar memiliki hubungan dengan Aula Zhan Yan. Akhirnya Ye Yu pun menjelaskan tentang apa yang telah terjadi kepadanya, termasuk penyebab pertama kali ia datang ke galaksi itu. 如今已经重新建立起来了，阴阳学院提升实力。我碧涛阁的伙伴们从上次和你分别了以后，我可是经历了好多的事。满铁牛，之前在满族认识的。我的意思是，你的家乡在哪儿？我现在不知道我的家乡到底怎么样了。又如何了？前一阵子我才刚刚突破到圣开境。这个看起来没心没肺的人，却背负了这么多。 Di sana, Yan Shengting kemudian mengajak Ye Yu untuk mencari harta karun di sebuah gua hantu yang diselimuti oleh medan yang sangat kuat. Di mana menurut rumor, tempat tersebut sangatlah berbahaya, bahkan banyak sekali orang yang menjadi gila setelah masuk ke sana. Sontak Ye Yu pun menerima ajakan tersebut dengan sangat gembira. Tapi sebelum itu, ia pun segera meningkatkan kekuatannya menggunakan sumber daya yang baru saja ia dapatkan. 你要做什么？ 既然你都说圣开境第一宠，你炼化完得等到什么时候了？造化诀。如此强大的气流，难道是有人突破？ Dan tak butuh waktu lama, Ye Yu akhirnya telah berhasil dalam latihannya itu. Saat kembali, Ye Yu lalu membicarakan rencana mereka untuk masuk ke dalam gua hantu. Di sisi lain, rupanya Liu Qiang tidak mau membahayakan nyawanya dan memilih untuk langsung menuju Akademi Yin Yang. Scenes berpindah, terlihat seorang guru dari Aula Zhen Yang yang bernama Zhen Yang Shenzi dan kedua muridnya sedang memburu para kultivator yang ingin masuk ke dalam gua hantu. 圣子大人，处理干净后就跟上，别忘了后面那几只苍。 Tak berselang lama, Ye Yu dan ketiga temannya pun telah sampai di sana. Namun akibat medan yang sangat kuat membuat Yan Shan tidak bisa bertahan untuk menghadapinya. Karena itu, Ye Yu pun memasang sebuah formasi untuk membantunya. Dan ketika mereka akan memasuki gua, Ye Yu sangat terkejut melihat ada mayat yang tergeletak di tempat itu. Sesaat setelahnya, mereka tiba-tiba diserang oleh kedua murid Zhen Yan Shenzi. Di sana juga terlihat Zhen Yang yang rupanya juga dibalik semua ini. Sedangkan Ye Yu lalu memerintahkan Mantino untuk melawan orang-orang itu. 办了他们。好嘞，少爷大人。在此杀了真言古教的圣子，也算是为。嘿，少爷大人，解决了。铁牛啊，下次一定会为我们报仇的。就是，等着瞧。 Alhasil persembunyian Zhen Yang akhirnya diketahui oleh Ye Yu. Kemudian Ye Yu pun berkata bahwa tujuan ia ke sana agar ia bisa bertemu dengan Tuan Zhen Yan untuk menyerahkan hadiah yang Zhen Yang titipkan. Di sini aku bisa menyimpulkan kalau Tuan Zhen Yang Ye Yu maksud adalah Zhen Yang Xingzi yang saat ini sedang berada di dalam gua tersebut. Dengan demikian, Zhen Yang pun mengantarkan Ye Yu untuk menemuinya. 往这儿走。叶雨，真的要跟着他走？小姐在担心我哎。 臭小子，手放！ Di sisi lain, setelah memasuki medan gravitasi yang lebih kuat dari sebelumnya, Yan Xiang pun kembali menjadi tidak berdaya. Dan mau tidak mau, Ye Yu pun harus kembali menyalurkan energinya kepada Yan Xiang. 你们小姐由我保护，但也要尊敬姑爷。
怎么？先去收拾那群杂鱼。我太疼你们，这点小事儿都干不好。Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya akan berlanjut di part berikutnya.